Ini adalah pelajaran menggunakan fungsi trigonometri yang kedua. Mudah-mudahan sekarang kalian sudah tahu eh, apa perbedaan antara sinus, kosinus, dan tangen. Misal kita punya segitiga siku-siku seperti ini. Kemudian kita tahu sudut ini adalah 60 derajat. Kemudian kita tahu misalkan sisi yang berdekatan dengan sudut 60 derajat itu adalah 3. Nah, pertanyaannya adalah berapakah sisi yang ada di hadapan sudutnya dan berapakah panjang sisi hipotenusanya. Kita tahu sisi yang berdekatan dengan sudut kan. Sekarang misalkan kita pengen tahu sisi yang di hadapannya dulu. Nah, fungsi apa yang digunakan yang berhubungan dengan sisi yang di hadapan dan sisi yang berdekatan? Tangen kan? Berarti tangen 60 derajat sama dengan sisi yang di hadapan dibagi dengan sisi yang berdekatan. Itu sama dengan sisi yang di hadapan dibagi 3. Kita pengen tahu H-nya sama dengan berapa? Berarti ini tangen 60 derajat dikali 3. Nah, tangen 60 derajat itu berapa? Nah, saya kasih tahu. Bisa juga dengan dipakai kalkulator gitu. Tapi di soal-soal biasanya udah dikasih tahu tangan 60 derajat itu berapa kalau ada soal seperti ini. Sinus kosinus tangan dari satu sudut yang ada di soal itu pasti dikasih tahu. Ini saya kasih tahu aja. Tangan 60 derajat itu sama dengan akar 3. Ini akar 3 kali 3 sama dengan 3 akar 3. Ini 3 akar 3. Nah, sekarang berapa panjang sisi hipotenusanya? Mau pakai apa? Sinus atau kosinus? Kita bisa pakai sinus, bisa pakai kosinus kan? Karena sinus itu adalah perbandingan antara sisi yang di hadapan dibandingkan dengan sisi hipotenusa. Kalau kosinus itu sisi yang berdekatan dibandingkan dengan hipotenusanya. Karena ini kita yang hadapan udah tahu, udah dihitung duluan, jadi kita bisa pakai sinus atau bisa pakai kosinus. Misalkan kita pakai sinus aja ya. Sinus 60 derajat. Ini sama dengan berapa? Sisi yang di hadapan dibagi sisi hipotenusanya kan. Ini hip. Kalau kosinus 60 derajat sama dengan sisi yang berdekatan ini dibagi dengan hipotenusanya. Mau pakai yang mana? 60 derajat kosinus aja misalkan. Ganti warna dulu. Kosinus 60 derajat sama dengan sisi yang berdekatan dibagi hipotenusanya. Nah, kita yang pengen tahu kan hipotenusanya. Hipotenusa sama dengan hipotenusanya ke sini, ke pindah ke sisi lain sebelah sini. Kosinusnya turun berarti. Ini D bagi kosinus 60 derajat sama dengan 3 bagi kosinus 60 derajat itu adalah setengah. 3 bagi setengah berapa? Ini kan sama dengan 3 dikali 2 per 1 kan. Setengah itu kan sama dengan 1 per 2. Kalau dikali ini berarti dibalik. Ini sama dengan 6. Berarti hipotenusanya adalah 6. Nah, ini juga sebenarnya bisa pakai teorema Pitagoras ya. Misalkan kayak gini nih. Saya hapus dulu deh. Saya masih pengen lihat ini.
ganti pensil. Berapakah sisi hipotenusanya? Bisa pakai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu kan hipotenusa sama dengan akar penjumlahan sisi-sisi kuadrat lainnya kan. Berarti ini dalam hal ini adalah h kuadrat tambah d kuadrat sama dengan kesini aja dulu, sama dengan akar 3 akar 3 kuadrat tambah 3 kuadrat. 3 akar 3 kuadrat berapa? Ini kan bisa sama dengan 3 kali akar 3 kan. Terus dikuadratin berarti 3 kuadrat 9 kali akar 3 kuadrat 3 ditambah 3 kuadrat 9 sama dengan akar 27. 9 kali 3 27 kan, tambah 9. 27 tambah 9 berapa? 36 kan, akar 36. Akar 36 sama dengan 6. Hipotenusanya 6 kan, sama kayak ini. Jadi bisa dihitung melalui teorema Pythagoras, bisa juga dengan menggunakan fungsi trigonometri. Ya, itu tadi adalah pelajaran mengenai menggunakan fungsi trigonometri. Terima kasih.